Sebelum saya kembali bertanya kepada Pak Hamid Awaludin, kita sudah bergabung juga bersama dua narasumber lainnya yang tadi kita sudah tunggu. Ada Bang Andi Malarangeng dan juga ada Bang Ferdinand Hutahean dari sambungan Telewicara. Selamat sore Bang Andi dan juga Bang Ferdinand. Selamat sore. Selamat sore. Baik. Waalaikumsalam. Sebelum saya berlanjut ke Pak Hamid, saya ingin ke Bang Andi dulu yang baru bergabung. Bang Andi, hari ini ke Kemenkumham, apa kemudian respon dari Kemenkumham setelah menyampaikan tujuannya ke sana? Jadi tadi Ketum AHY dengan pengurus-pengurus TRF bersama juga dengan 34 ketua-ketua DPD dari seluruh Indonesia itu ke Kementerian Hukum dan HAM untuk di samping menjelaskan situasi apa yang terjadi dan sekaligus menyerahkan berkas-berkas yang daftar kepengurusan dan SK-SK-nya dan sebagainya yang sebenarnya ada juga di SISIPOL, Sistem Informasi Partai Politik di KPU, sehingga dengan itu nantinya dan berbagai berkas lainnya dengan itu memudahkan bagi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan verifikasi terhadap KLB abal-abal itu. Jadi kan gampang nantinya daftar hadir yang ada di KLB itu serta juga dengan daftar pengurus. Misalnya 34 ketua DPD. Berapa orang yang hadir di sana? Kan kalau ada RT harus 2/3. Ya itu tanyakan di sana berapa orang. Daftarnya di sini. Jangan sampai mereka kemudian membuat daftar yang tidak jelas padahal yang jadi pemilik suaranya 34 ini. Kemudian juga 514 pengurus ketua DPC di seluruh Indonesia. Jadi pada dasarnya itu dan tadi respons dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Dirjen AHU Dirjen Pak Hamid Mulyotawa Administrasi Hukum Umum kalau tidak salah, ya menerima dengan baik dan kemudian menyampaikan bahwa akan melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Itu yang harapan kami tentu saja bahwa jajaran Kumham itu dan Menteri Hukum dan HAM menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan melakukan verifikasi secara adil dan benar. Itu kira-kira. Oke, nah selain ketemu dengan Menkumham hari ini dari Demokrat juga bertemu dengan pihak dari KPU. Apa kemudian respon dari KPU, Bang? Betul, karena di KPU itu ada namanya Sistem Informasi Partai Politik. Jadi semua partai itu memasukkan data kepengurusan di semua tingkatan, DPP, DPD, DPC, yaitu daftar pengurus, ketua-ketuanya dan sebagainya. Jadi dengan demikian maka nantinya akan memudahkan bagi tentu saya Kumham bersama-sama juga KPU karena ada datanya di KPU itu juga untuk memverifikasi dengan benar status peserta-peserta yang hadir di KLB abal-abal itu. Jelas itu pasti tidak memenuhi 2/3 ketua DPD ataupun juga separuh dari DPC. Juga tentang ketentuan ada persetujuan dari ketua majelis tinggi. Pasti tidak ada itu. Nah, disitulah kita berkomunikasi dengan KPU dan tadi disambut karena memang KPU akan menyambut siapapun partai politik yang datang untuk bersilaturahim dan menyampaikan beberapa persoalan yang dianggap penting. Sampai hari ini tentu saja maka seperti dikatakan oleh Profesor Mahfud Menko Polhukam, pengurus Partai Demokrat yang sah dan diakui oleh negara sampai saat kita bicara sekarang ini adalah ketumnya AHY. Dan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang terdaftar dalam lembaran negara disahkan di Kementerian Hukum dan HAM adalah yang anggaran dasar berdasarkan Kongres ke-5 2020. Baik, saya ingin ke Bang Ferdinand. Bang Ferdinand, Anda mantan politikus Demokrat yang dulu berada di tubuh Partai Demokrat, lalu kemudian sekarang berada di luar karena berseberangan pandangan politiknya, kira-kira begitu ya tadi disebutkan di waktu off air. Betul. Nah, lalu kemudian bagaimana? Apakah Anda sudah melihat indikasi terjadinya seperti ini sebelum Anda keluar waktu itu atau seperti apa sebenarnya sih? Ya, terima kasih. Sebetulnya kan saya sudah berkali-kali juga menyampaikan bahwa kelompok KLB ini bukan kelompok baru ya. Sudah lumayan lama melakukan upaya-upaya KLB ini. Tetapi pada
era saya masih menjadi pengurus di sana, kita selalu melihat gerakan ini dan saya juga selalu menekankan bahwa ini adalah gerakan kecil yang tidak boleh ditanggapi berlebihan karena gerakan ini tidak akan kemana-mana dan tidak akan sampai kemana. Kalau ketika itu saya melihat sosok-sosok yang berada di dalam pusaran kelompok KLB ini. Jadi waktu itu kita selalu melihat dan mencermati bahwa mereka pun melakukan banyak upaya-upaya, tetapi tetap bagi kita tidak akan mampu melakukan KLB karena kalau kita mengacu ya ini kalau melihat kepada ADART yang ada memang tidak mudah meskipun ada KLB itu adalah sesuatu yang sah dan boleh dilakukan, tetapi adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan karena memang syarat-syaratnya tidak mudah. Jadi ini kita sudah melihat dari dulu sejak lama orang-orang ini terus berupaya untuk melakukan kongres luar biasa namun tidak pernah tercapai. Jadi ini bukan kelompok baru sebetulnya, tetapi kelompok yang sudah lama ada. Nah, hanya memang itulah yang kemarin saya sampaikan ketika DPP menanggapi gerakan ini secara besar-besaran, maka gerakan KLB ini pun menjadi besar-besaran karena publik akhirnya mengetahui semua dan publik melihat bahwa sedang ada kemelut dan konflik di internal Partai Demokrat. Kalau dulu kan karena kita tidak mau menanggapinya berlebihan, paling bantalisan di media online sekali-sekali, ya tidak apa-apa, tetapi belum menjadi perhatian publik. Tapi ketika DPP Partai Demokrat melakukan konferensi pers, itu yang saya tanggapi waktu itu bahwa ini tanggapan yang berlebihan dan tidak perlu menanggapi mereka sebesar seperti itu. Kira-kira seperti itu pandangan saya. Oke. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan. Kita juga ingin dengar lagi suara dari Pak Hamid Awaludin, tapi usai jeda berikut pemirsa kami kembali sesaat lagi.